Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Amalia Ina Rahma. Di sini saya akan mewawancarai pengusaha muda, pembisnis muda, yaitu namanya Mas Muhammad Fauzan. Beliau ini memiliki bisnis peternakan budidaya ikan lele. Nah, mari kita wawancarai beliau karena beliau ini hanya ada waktu malam saja ya Mas Fauzan ya. Iya, kebetulan. Nah, karena siang harinya mungkin dari pagi ya Mas Fauzan ya sampai malam atau bagaimana nih Mas Fauzan? Dari pagi lebih ke 9 to 5 udah gitu lanjut lagi ya sampai akhirnya malam bisa kosong. Ya, nah kalau begitu boleh ya Mas saya izin untuk bertanya-tanya lebih dalam mengenai usaha yang Mas tekuni saat ini ya. Ya, Oke. Kalau boleh tahu Mas Fauzan ini sejak kapan ya memulai bisnis peternakan ikan lele ini? kebetulan saya start itu saya baru di bidang ini sekitar bulan Agustus tahun lalu. Bulan Agustus. Nah, kalau Hmm. boleh tahu juga kenapa Mas ini memilih untuk menjadi pembisnis budidaya ikan lele? Padahal kan zaman sekarang gitu ya, anak milenial tuh seperti kayak ingin membuka kafe atau macam lainnya. Kenapa Mas ini memilih seperti ini? Jadi kalau bisa dibilang kenapa memilih ini, salah satunya karena ini kita ngejar proses yang cepat. Kenapa nggak ke yang bidang yang lain, dan kayak banyak yang bilang kalau peternak atau budidaya uh, ikan ataupun hewan ternak lainnya seperti ayam unggas itu lebih high risk karena dia kan bina kita yang udah baik tapi membuat itu menjadi sebuah resiko besar dalam memilih. Tapi balik lagi berawal dari penasaran saya kan memang orang penasaran juga gitu. Jadi pengen pengen membuktikan gitu seberapa besar gitu high risk. Ini bukan sombong tapi kayak lebih bener gak sih ini gitu. Ya, baik. Kalau boleh tahu ya Mas Fauzan, apakah ada Hmm? background sebelumnya gitu? Sampai kayak yakin gitu untuk memulai bisnis ini. Aku di background bisa dibilang nggak ada di background tentang budidaya atau peternakan karena aku ini lulusan SMK, aku SMK di multimedia dan bisa dibilang nol. Tapi balik lagi kita sebelum itu pun kita riset dulu, kita cari informasi, kita berguru dulu, kita nggak langsung asal terjun aja yang pasti. Jadi ya walaupun backgroundnya nggak ada tapi karena kita belajar jadi saya pikir itu termasuk ya backgroundnya tapi kayaknya enggak jadi nggak ada background. Oh, iya. Kan Mas Fauzan ini nggak ada background sama sekali ya Mas dalam Ya. membudidayakan ikan lele. Pasti saat memulai Hmm. bisnis ini pasti ada saja dong Mas kendala terberatnya, kendala terbesarnya saat Mas untuk berani menjalankan bisnis ini. Kira-kira apa Mas kendalanya? Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi kenapa memilih ini dan setelah saya menjalani ini kan karena begitu banyaknya problematika yang paling utama dan yang paling besar gitu kendala yang dihadapi selain dari sisi ini dari sisi pakan karena di dalam kaleng ini dari 100% modal yang kita keluarkan 70% itu habis untuk pakan di luar dari membeli bibit di luar dari modal kolam dan lainnya gitu untuk produksi 70% itu habis pakai. Jadi kalau kita untuk pakan, jadi kalau kita nggak pintar untuk mengolah itu atau
atau memanage itu bisa dipastikan ini kayak gak kelihatan gitu. Jadi cuman melihara doang, bukan beternak. Pasti yang paling penting bagaimana cara menemukan untuk efektivitas pakannya itu sendiri. Jadi kita awal-awal mulai dari pelet dulu. Pelet yang 1 kilonya, enggak 1 kilo, 1 karungnya 320.000 gitu. Yang habis setengah bulan dengan itu kita awal masukin 2.000 bibit, setengah bulan habis 300. Oh ini budget habis buat pakan doang. Kalau kita nggak ganti ini pakan atau kita nggak menemukan solusi untuk pakan pasti jebol pakan. Oleh karena itu bisa dibilang yang paling utama kita harus memecahkan dulu nih untuk pakan alternatif lain. Nah, kita kebetulan sekarang sedang memakai telur. Jadi telur-telur sisa dari toko kue ataupun industri lainnya kita ambil, kita serap, lalu kita rebus, kita beri untuk pakan lele. Itu efektif untuk mengurangi pasti pakan. Berarti hambatan atau kendala terbesarnya itu bagaimana memanagenya ya, Mas? Iya, bagaimana lagi ke diri kita? Karena saya pikir semua usaha pasti punya resiko sendiri, pasti punya problem sendiri, dan lagi gimana kita memanage itu. Berarti kalau misalkan Masnya ini udah kayak tahu harga pakannya atau gimana, berarti kan ada lele yang akan dikirimkan gitu ya ke berbagai pasar ya, Mas ya? Ya. Kira-kira gimana nih Mas untuk harga pasarnya? Harga pasar fluktuatif sekali. Hari ini segini, hari besok gitu. Kita nggak bisa menentukan karena balik lagi kita masih menjual kepada ibaratkan tengkulak. Ya kita menjual kepada mereka, jadi ya harga mereka pun ditentukan dengan stok mereka sendiri. Pastinya kalau mereka stok banyak, otomatis harga murah. Kalau mereka lagi butuh banget, ya harga bisa tinggi. Ya balik lagi supply and demand di pasar itu sendiri bagaimana. Karena ini barang hidup sekali lagi, jadi kita nggak bisa memprediksi kapan. Jadi tidak bisa terprediksi ya Mas setiap penjualannya ya? Ya, itu bisa menjadi sebuah seru juga sih. Tahu-tahu harganya jadi anjlok ataupun naik. Nah, kira-kira Mas cara ngembanginnya ini gimana Mas? Kan secara yang saya dengar tadi tuh kayaknya hambatan terbesarnya ada. Apalagi Masnya ini tidak ada background sama sekali mengenai lele ini gitu kan. Pasti bisa ngembangin itu gimana ya Mas? Caranya, apakah Mas memiliki suatu motivasi atau gimana gitu Mas? Ya, kalau bilang motivasi banyak, tapi menurut saya itu don't stop learning gitu, kayak apapun itu hal kita pelajari gitu. Jangan sampai kita merasa sudah mempunyai banyak ilmu, kita stop untuk belajar. Karena dengan kondisi yang high risk ini, kita mau nggak mau kita harus survive terus. Dari panen pertama selanjutnya ada aja resiko atau kendala lain, kita dari kualitas air, entah itu dari kecepatan pertumbuhannya, itu semua faktor saling berkaitan di situ. Jadi balik lagi, kita yang paling penting kita jangan malas gitu aja, jangan mau stop belajar, jangan merasa sudah banyak ilmu, karena itu penting banget. Karena ilmu di lapangan terus bergerak, teknologi baru dalam peternakan pun terus bergerak. Jadi kita jangan sampai merasa sudah banyak ilmu jadi stop learning, stop mendengar kata orang. Ya karena kebanyakan mendengar kata orang, akhirnya mereka udah merasa ampuh dengan diri sendiri, jadi melupakan itu. Dan ya, ternyata kondisi sekarang
nggak kayak sebelumnya lagi. Nah, kita harus benar-benar survive terus dari tahap ke tahap. Oke Mas, balik lagi nih Mas, saya mau tanya balik lagi ke topik pasar ya Mas. Nah, Ya. Mas kan udah kayak mencoba mencari harga pasar ya. Kira-kira saat mencarinya itu, apakah sulit Mas mencari pasar tertentunya? Atau kira-kira Mas nih apakah ada tujuan tertentu, kita jual ke pasar ini aja atau bagaimana? Sulit gak sih Mas? Sulit apa? Tentu sulit apalagi untuk para pengusaha awal. Ya nggak semudah yang dipikirkan. Kita melihara besar langsung jual gitu. Ternyata nggak segampang itu prosesnya. Kayak ya kita harus proses mencari pengepul, kita ya sedikit membandingkan harga, dan tentu ya kita harus turun langsung untuk menjual itu, lihat pasar. Karena kita sekarang udah ada medsos, kita buka di medsos terus, jadi kurang lebihnya kita harus tetap untuk pasar gitu, kita harus tetap berusaha. Kayak kalau sudah besar mungkin pasar akan datang sendiri, tapi berhubung kita masih awal, otomatis kita mau nggak mau mencari pasar, dan itu sulit. Gampang kepecel lele pun sudah banyak yang bikin. Kita mau masukin ke pasar langsung kita punya langganan, ya itulah semuanya. Berarti Mas Fauzan ini mental untuk jualannya kuat sekali ya Mas? Alhamdulillah. Butuh usaha dan berbagai cara untuk mengelola ini, untuk menjalankan, untuk selalu jalan bisnis ini ya Mas ya. Ya. Nah, kira-kira apa nih, rasa ada gak sih Mas rasa kayak tersendiri gitu saat membudidayakan peternakan lele ini? Apakah Mas merasa kayak, wah ini pengalaman baru atau bagaimana? Tentu pengalaman baru banget itu, ya macam-macam rasanya. Di samping lupa dibanding duka-duka yang tadi kita sampaikan, ya suknya itu ada saat lele itu bisa panen pertama apalagi, dan atau kayak saat kayak ngerasa ini dulu bulan yang lalu masih kecil gitu, sekarang udah gede-gede gitu, kayak ibaratnya kan kayak meraup harta karun gitu. Karena dari kecil banget ya Mas ikannya ya. Iya ya, tapi ya kebetulan kita tuh bukan menternakan gitu, bukan gandakan lelenya, tapi kita pembesaran lele lebih cepat. Jadi kita mengambil bibit lele dari orang, lalu kita besarkan, lalu kita jual. Apakah pengusaha lelenya ini tuh kayak dapat memotivasi para pemuda lainnya, Mas? Apakah budidaya lele ini dapat memotivasi pemuda lainnya gitu? Saya pikir pasti, karena untuk saat ini jalan ya cancel bar gitu, kita membuka usaha itu peluang, karena kita melihat ke depannya gitu, dengan kondisi di Indonesia yang masih minim akan pengusaha, jadi kita harus kita harus tingkatkan usaha muda, kayak apapun usahanya, mau bertani sekalipun, mau menjadi karena jadi besar pembudidaya atau itu, atau saatnya lebih ke bidang usaha IT startup atau apa itu, ayo coba, jangan dulu mikir macam-macam. Oke, lu tertarik apa, pelajari, coba, konsisten. Kalau semua itu udah dilakukan, pasti ya semua yang itu akan mengikuti lah. Semua yang kita harapkan akan mengikuti di belakang. Jadi jangan sampai kita melihat kita nggak, yang kita mau kok belum terlihat.
ini itu di belakang. Tapi karena kita hanya ingin gampang nyerah gitu, kira sudah setengah jalan tiba-tiba pada setengah jalan tiba-tiba konsisten bertahap. Jadi kuncinya itu tetap harus semangat ya Mas. Tidak Iya, harus semangat. Nah, seandainya nih Mas, ada atau saya ternyata berniat ya Mas untuk melakukan bisnis seperti Mas. Ada nggak sih Mas trik khusus gitu untuk saya pertama mulai bisnis ini? Apakah saya harus apa triknya atau gimana? Kalau untuk dari usaha lele yang pasti utama kita mau nggak mau bergantung juga pada penyuplai kita, supplier kita untuk bibit, dan juga pada yang ngambil hasil kita, tengkulak atau apapun itu. Dari hulu sampai hilir, saya rasa ini yang paling ya salah satu yang paling kita inikan juga, kita pentingkan juga. Kita harus tahu kita suppliernya siapa. Kita walaupun nggak tahu akan itu, tapi kita sudah mempelajari gitu. Setelah kita sudah tahu supplier siapa, ini hasil dia bagian bagus. Terus sudah gitu, di sisi pembesaran, ini faktor dari kita. Kalau yang dari tadi, yang supplier siapa, itu menentukan jenis bibitnya kita, itu kan faktor luar. Terus kita jual ke siapa, itu juga faktor luar. Nah itu kayak faktor yang tidak bisa kita prediksi secara penuh, tapi kita bisa kontrol itu. Nah, tapi yang dari faktor internal, kita harus memfokuskan pada apa sih yang mau kita pakai gitu. Bukan varian, metode apa sih yang mau kita pakai dalam pembesaran ini? Konvensional kah? Bioflok? Apa itu? Karena saat itu semua menjadi ini, ya dari pakan, dari pengolahan air, itu semua mengikuti, tergantung metode apa yang kita pakai. Kalau kita sudah memakai bioflok, kita metode bioflok. Air, kita pertimbangan air, kadar pH kita pelajari belum berapa. Kita lihat tingkat kebauan kolam. Ini menyengat, ini enggak. Oh, kalau menyengat kenapa? Kalau ini enggak kenapa? Ataukah kita harus menggunakan air yang mengalir? Yang paling penting kita mengetahui kita mau menggunakan metode apa. Terus yang jangan lupa itu yang paling utama, yang paling saya bahas dari tadi, masalah pakan. Pakan menggunakan pelet. Waduh, kita kemahalan. Kita masih untung tapi gak kerasa. Waduh, gimana ini? Kira kita mau menggunakan alternatif banyak alternatif, mulai dari tahu, bisa pakai telur, bisa memakai. Sebenarnya kan karena lele omnivora, makan kita, jadi apapun yang kita kasih dia makan aja. Tapi kan kita juga harus makan apa aja isi, apa aja yang dikandung dalam makanan, agar pertumbuhan lele kita pun menjadi lebih cepat, lebih terkontrol, dan juga kalaupun sudah besar gitu beratnya proporsional, nggak cuman gede doang tapi isinya kosong. Nah, selain itu kita juga wajib tahu gitu, karena ini binatang hidup. Jaminan dari kita masukin 2000 bibit, kejual 2000 ekor lagi, itu bisa dibilang gak bakal, ya 99% gak bakal, karena pasti ada faktor kematian, entah itu kan kesalahan metode, kesalahan letakkan, ataupun faktor dari dalam itu. Sih kita tidak akan bisa memanen, ya pasti akan ada rasio panen.
kebanyakan kita menggunakan rasio 10% hilang. Jadi dari 2000 10% hilang, masih sisa 1800. Jadi itu ya bisa lebih tinggi lagi kalau bukan salah olahan. Nah, setelah kita tahu akan itu semua, nah kita juga jangan sampai asal memberi makan. Terus jangan juga sampai kita males untuk mensortir. Kan di dalam data itu ada 3 kali tahap sortir ya. Ada ukuran sangkal, terus kita sebutnya lagi ABG. Kalau sangkal itu masih kecil lah, masih belum terlalu terus ABG, terus masuk lele konsumsi itu 3 ini. Nah, dari 1 kali masa produksi atau masa pembesaran, kurang lebih kita bisa mencapai 3 kali panen. Karena dari 2000 bibit nggak bisa langsung kita panen semua. Kita terbagi 3 tahap karena pertumbuhannya pun beda-beda masing-masing, nggak serentak semua. Nah, jadi di 1 bulan pertama kita sortir dulu. Untuk apa gunanya sortir? Agar si lele besar dan si lele kecil nggak bersatu. Kalau mereka bersatu, yang kecil bisa habis, makanya besar pada. Baik lagi, lele sifatnya karnivora, omnivora, bukan segala. Dia nggak peduli itu teman atau bukan. Ibarat kan ya, apapun yang di depan gua, kalau gua lapar gua hap. Jadi itulah kenapa kita harus sortir. Setelah kita sortir dari yang masih kecil ke yang lebih besar lagi, kita besar lagi sampai ke masa lele konsumsi. Lele konsumsi itu ya 1,6 kilo, 1,7 kilo itu udah masuk ke lele konsumsi. 1 kilo 7 ekor, 8 ekor. Rata-rata 1 kilo 7,8. 1 kilo dapat 7,8 ekor. Itu sudah siap untuk produksi. Kira-kira kurang lebih tipsnya itu. Jangan malas belajar. Pahami dulu metodenya. Terus pahami juga lele itu apa. Dan yang paling penting, kita harus terus konsisten. Jadi memang poin pentingnya apa yang Mas sebutkan tadi ya. Karena kan zaman sekarang mudah lah ya Mas untuk memahami apa itu lele. Kita kan sudah perkembangan zaman, dimana kita bisa lewat Google. Apalagi kalau misalkan ternyata temannya atau gimana mempunyai bisnis seperti Mas gitu kan. Pasti bisa ditanya ya kalau misalkan memang ada kemauan. Ya, betul. Oke Mas, segitu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak nih udah membantu saya dalam sesi tanya atau sesi wawancara mengenai budidaya peternakan lele. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih ya Mas Fauzan. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.